Perbedaan perekonomian terbuka dan perekonomian tertutup. Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, yang artinya bahwa negara memberikan kesempatan bagi warga negaranya untuk berinteraksi dalam bidang ekonomi dengan negara lain. Warga negara yang dimaksud di sini adalah bisa berupa perseorangan, bisnis swasta, ataupun pemerintah. Kegiatan ekonomi tersebut bisa dalam bentuk perdagangan produk, barang, dan jasa yang disebut juga kegiatan ekspor dan impor. Nah, faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional ini diantaranya yaitu perbedaan kekayaan SDA, perbedaan selera, perbedaan iklim, prinsip keunggulan komparatif, serta adanya komunikasi dan sarana transportasi. Perekonomian terbuka juga berinteraksi dengan perekonomian lain dalam dua cara. Yang pertama, ia membeli dan menjual barang dan jasa di pasar produk dunia. Yang kedua, membeli dan menjual aset modal seperti saham dan obligasi di pasar keuangan dunia. Selain itu juga ada keuntungan dari sistem ekonomi terbuka ini. Salah satunya memperluas pasar produk, barang, dan jasa perusahaan dalam negeri. Yang kedua, warga dari negara tertentu memiliki banyak pilihan atas barang dan jasa untuk aktivitas konsumsinya. Dan yang terakhir, warga negara memiliki kesempatan untuk menyimpan uangnya sebagai tabungan ataupun investasi di luar negeri. Nah, sedangkan perekonomian tertutup merupakan sistem yang menutup semua akses kegiatan ekonomi suatu negara dengan negara lain. Seluruh produk, barang, dan jasanya yang dihasilkan hanya dijual di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Mereka bertindak sebagai produsen dan sekaligus sebagai konsumen. Karena kegiatan ekonomi yang serba menutup diri, mereka tidak mengenal dunia luar negeri. Hubungan lintas negara pun tidak akan terjalin, sehingga menyebabkan tidak adanya kegiatan ekspor, impor, maupun hubungan politik luar negeri, sehingga tidak terjadi arus modal. Nah, setelah apa yang saya jelaskan, dapat ada dua aspek yang membedakan antara perekonomian terbuka dan perekonomian tertutup. Yang pertama dilihat dari kebijakan ekonominya. Ekonomi terbuka memberikan kesempatan pada individu ataupun perusahaan untuk berkembang dan memperluas jaringan serta pasar, sedangkan ekonomi tertutup mencegah hal tersebut terjadi. Nah, yang kedua, partisipasi dalam pasar modal, yaitu ekonomi terbuka memberikan kesempatan bagi individu dan perusahaan untuk membeli saham investasi sebuah perusahaan yang berada di luar negeri. Nah, sedangkan sistem ekonomi tertutup, individu dan perusahaannya tidak diperbolehkan menggunakan uangnya untuk berinvestasi di luar perbatasan negaranya. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai ekspor, impor, dan net ekspor. Ekspor adalah barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri yang kemudian dijual ke luar negeri. Sedangkan impor ialah barang dan jasa yang diproduksi di luar negeri yang kemudian dijual di dalam negeri. Contoh kegiatan ekspor dan impor ialah ketika Volvo, pabrikan mobil Swedia, membuat mobil dan menjualnya kepada penduduk Amerika Serikat. Maka dalam hal ini, penjualan tersebut merupakan kegiatan impor untuk Amerika Serikat dan ekspor untuk Swedia. Net ekspor atau ekspor bersih atau bisa disebut juga dengan neraca perdagangan ialah nilai ekspor suatu negara dikurangi dengan nilai impornya. Net ekspor suatu negara bernilai positif jika negara tersebut nilai ekspornya lebih besar daripada nilai impornya, yang dimana hal tersebut menunjukkan bahwa negara tersebut lebih banyak menjual barang dan jasa ke luar negeri daripada membeli dari negara lain. Dalam hal ini, negara yang mengalami keadaan tersebut dikatakan menjalani surplus perdagangan. Sebaliknya, net ekspor suatu negara bernilai negatif jika negara tersebut nilai impornya lebih besar daripada nilai ekspornya, yang dimana hal tersebut menunjukkan bahwa negara tersebut lebih banyak membeli barang dan jasa dari luar negeri daripada menjual ke negara lain. Dalam hal ini, negara yang mengalami keadaan tersebut dapat dikatakan mengalami defisit perdagangan. Dan yang terakhir, net ekspor suatu negara bernilai 0 jika nilai ekspor dan nilai impornya sama persis atau tidak ada perbedaan. Dalam hal ini, negara yang mengalami keadaan tersebut dapat dikatakan menjalani perdagangan yang seimbang. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan ekspor, impor, dan net ekspor suatu negara. Faktor-faktor tersebut antara lain yang pertama, selera konsumen terhadap barang di dalam dan luar negeri, yang kedua harga barang di dalam dan luar negeri, yang ketiga nilai tukar mata uang, yang keempat pendapatan konsumen di dalam dan luar negeri, yang kelima biaya pengangkutan barang dari suatu negara ke negara lain, dan yang terakhir kebijakan pemerintah terhadap perdagangan internasional. Net capital outflow atau NCO adalah keluaran dana atau modal dari dalam negeri ke luar negeri, baik secara langsung yaitu direct investment maupun secara langsung yaitu indirect investment.
rumus NCO sama dengan pembelian aset asing oleh penduduk domestik, pembelian aset domestik oleh orang asing. Ketika net capital outflow positif, penduduk domestik membeli lebih banyak aset asing daripada orang asing yang membeli aset domestik. Jika net capital outflow negatif, maka orang asing membeli lebih banyak aset domestik daripada penduduk yang membeli aset asing. Ketidakseimbangan dalam arus keluar modal bersih, yaitu NCO, dikaitkan dengan ketidakseimbangan dalam neraca perdagangan, dikaitkan dengan ketidaksamaan net export atau NX. Mengikuti identitas NCO sama dengan NX, setiap pertukaran yang mempengaruhi arus keluar modal bersih juga mempengaruhi ekspor NCO dalam jumlah yang sama. Misalnya, jika satu perekonomian mengalami defisit perdagangan, ia harus mendanai pembelian bersih barang dan jasa dengan menjual aset ke luar negeri. Jika mengalami surplus perdagangan, kelebihan mata uang asing yang diterimanya digunakan untuk membeli aset dari luar negeri. Saya akan menjelaskan kesetaraan atau persamaan antara net capital outflow dengan net export, di mana net export dan net capital outflow masing-masing mengukur jenis ketidakseimbangan di dunia pasar. Sebuah net export mengukur ketidakseimbangan antara ekspor suatu negara dan import di pasar dunia untuk barang dan jasa. Sedangkan net capital outflow mengukur ketidakseimbangan antara jumlah aset asing yang dibeli oleh penduduk dalam negeri dan jumlah aset asing dalam negeri yang dibeli oleh orang asing di pasar keuangan dunia. Di mana untuk suatu perekonomian, net export harus sama dengan net capital outflow. Pada contohnya yaitu Boeing menjual beberapa pesawat ke maskapai penerbangan Jepang. Pada opsi pertama, sebuah Boeing memberikan pesawat kepada perusahaan Jepang dan perusahaan Jepang memberi yen untuk Boeing. Dalam hal ini dapat kita lihat ekspornya meningkat, yang artinya meningkatnya net export, dan Amerika telah mengakui sisi beberapa aset asing dalam bentuk yen, yang artinya meningkatnya net capital outflow. Pada opsi yang kedua yaitu Boeing dapat menukar yennya dengan dolar dengan entitas lain itu ingin yen. Misalkan reksadana Amerika ingin membeli beberapa saham di perusahaan Jepang. Dalam hal ini dapat dilihat net export pesawat Boeing sama dengan net capital outflow reksadana di saham. Tabungan dan investasi merupakan dua hal yang berbeda. Namun, masyarakat terkadang masih belum paham sepenuhnya dan kerap mengartikan sama. Investasi adalah segala macam usaha yang dilakukan seseorang untuk menambah nilai dari aset yang telah dimilikinya. Sedangkan tabungan lebih ke arah proses menyimpan sebagian dari hasil pendapatan yang disimpan atau disisihkan untuk kepentingan di masa depan. Walaupun pada praktiknya menabung bisa meningkatkan nilai aset kita dalam bentuk tambahan bunga. Investasi dan tabungan adalah dua hal yang terpisah, tapi pada kondisi yang lebih makro, kedua hal itu menjadi kesatuan. Seorang yang berinvestasi sesungguhnya dirinya telah menjalankan kegiatan menabung. Karena alasan tersebut, maka menabung tidak seharusnya dibatasi dengan tabungan di perbankan, melainkan lebih luas. Menabung itu investasi, dan secara tradisional, tabungan di perbankan itu investasi. Investasi jenis ini lebih aman dan lebih mudah dicairkan. Kekurangannya adalah tingkat bunga yang sangat rendah. Tabungan dengan saldo di bawah 15 juta, maka pendapatan bunganya akan lebih rendah dari biaya administrasi dan pajak. Setiap bulan akan mengalami penurunan tabungan. Jadi, tabungan ini tidak tepat sebagai sarana investasi, melainkan hanya sebagai sarana menyimpan uang. Belum lagi jika diperhatikan nilai real tabungan, yakni dengan membandingkan nilai uang dan tingkat harga atau inflasi yang selalu naik, maka akan diperoleh nilai real tabungan yang negatif.
Saya akan menjelaskan trade deficit, balance trade, dan trade surplus. Yang pertama, trade deficit. Trade deficit terjadi ketika nilai ekspor suatu negara lebih kecil dibandingkan dengan nilai impornya. Untuk membiayai defisit, negara tersebut harus meminjam dari orang asing atau menjual aset kepada mereka. Ada beberapa dampak pada perdagangan, seperti trade deficit akan mendepresiasikan nilai tukar. Katakanlah defisit terjadi di Indonesia dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika terdepresiasi. Defisit perdagangan berarti dolar Amerika dari hasil ekspor lebih sedikit daripada yang dibutuhkan untuk membayar impor. Oleh karena itu, permintaan terhadap dolar Amerika naik dan nilainya terhadap rupiah akan terapresiasi. Bagi Indonesia, itu nilai rupiah terdepresiasi terhadap dolar Amerika. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi trade deficit. Yang pertama, kuantitas dan harga barang dan jasa yang diekspor dan diimpor. Yang kedua, pendapatan real. Yang ketiga, nilai tukar. Dan yang keempat, pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, balance trade. Balance trade adalah suatu kondisi di mana suatu perekonomian tidak menjalankan surplus perdagangan maupun trade deficit. Balance trade adalah alternatif dari perdagangan bebas. Dalam hal ini, negara menggunakan sumber daya mereka dan keunggulan komparatif untuk membeli atau menjual sebanyak mungkin barang dan jasa sesuai permintaan dan penawaran. Menurut saya sendiri, di sini ada pro kontra mengenai balance trade ini. Para pendukung berargumen ketika negara mengubah kebijakannya menjadi balance trade, itu akan melindungi pertumbuhan ekonomi. Tetapi para penentang mengatakan kebijakan ini akan menyebabkan inflasi dan intervensi melalui pengenaan tarif dan bea potensial untuk memicu perang dagang. Lalu yang terakhir, trade surplus. Trade surplus kebalikan dari trade deficit. Trade deficit itu terjadi ketika nilai ekspor di suatu negara lebih kecil dibandingkan dengan impornya. Sedangkan trade surplus ini kebalikannya, terjadi ketika nilai ekspor di suatu negara lebih besar dibandingkan dengan nilai impornya. Trade surplus trade ini akan sangat dibutuhkan ketika perekonomian berada dalam fase resesi. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang penawaran dan permintaan dana pinjaman dan untuk penukaran mata uang asing. Jadi, pertama, market of loanable funds ini pasar di mana terdapat masyarakat yang ingin menyuplai dana ke sebuah institusi, sedangkan di sisi lain juga ada masyarakat yang ingin meminjam dana. Ada rumusnya yaitu S sama dengan I plus NCO atau saving sama dengan investment plus net capital outflow. Jadi contohnya itu misalnya ada negara yang ingin menabung dalam satuan dolar dari pendapatannya. Ia menggunakan dolar itu untuk membiayai pembelian aset di luar negeri. Dari sisi tersebut, pasokan dana pinjaman ini yang berasal dari tabungan merupakan S atau saving. Dan permintaan dana pinjaman itu berasal dari investasi dalam negeri dan arus keluar modal bersih atau NCO. Terdapat kurva pasar loanable funds itu di mana tingkat keseimbangan atau tingkat equilibrium terjadi ketika tingkat suku bunga dapat menyesuaikan dengan nilai S sama dengan I plus NCO. R ini adalah REN. REN itu adalah tingkat suku bunga. Ya, dapat dilihat dari gambarnya juga ini R ini sudah berada di titik keseimbangan karena nilai S ini sama dengan I plus NCO. Di sini terdapat kurva NCO atau net capital outflow di mana tingkat suku bunga mencerminkan tingkat pengembalian dari aset-aset domestik. Jadi ketika tingkat suku bunga turun, menjadikan aset dalam negeri ini kurang menarik. Makanya masyarakat tuh lebih memilih untuk membeli aset di luar negeri sehingga nilai NCO-nya meningkat. Dapat dilihat dari kurva itu bergerak ke arah kanan. Nah, begitu pula juga sebaliknya, jika tingkat suku bunganya naik, maka aset dalam negeri ini lebih menarik masyarakat
dibanding untuk membeli aset-aset dari luar negeri. Jadi sehingga NCO-nya ini menurun. Kurva pada nilai tukar, ini ada E itu merupakan nilai tukar. Jika mata uang domestik ini dinyatakan dalam satuan dollars, maka jika setiap ada pergeseran kurva S bergeser ke arah kiri, akan mengakibatkan nilai tukar menjadi meningkat atau biasa disebut dengan apresiasi. Lalu begitu pula juga dengan sebaliknya, jika kurva S bergeser ke arah kanan, maka nilai tukar akan menurun, yang biasa disebut dengan depresiasi. Terkait dengan depresiasi dan apresiasi, depresiasi itu terjadi ketika nilai tukar mata uang domestik turun, sehingga menyebabkan harga barang impor lebih mahal. Lalu jika terjadi apresiasi, dapat menyebabkan nilai mata uang domestik ini menjadi naik, sehingga menyebabkan barang impor itu lebih murah. Nah, untuk devaluasi dan revaluasi, ini adalah suatu kebijakan dari pemerintah. Ya, devaluasi itu adalah pemerintah menurunkan nilai mata uang domestik relatif terhadap mata uang asing untuk tujuan tertentu. Dan revaluasi ini pemerintah menaikkan nilai mata uang terhadap mata uang asing.